Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PPL yang beranggotakan pertama saya sendiri Zunita Sari, teman saya Diogani Darwisi, dan teman saya Maulana Rauf Rizkon yang akan mempresentasikan topik 2 demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional. Untuk yang pertama, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibagi menjadi 4. Yang pertama ada, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Yang kedua, bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Dan yang ketiga, kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Dan yang terakhir, yang keempat, apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan dan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Untuk yang selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan pemantik yang pertama, apa tantangan bagi guru untuk menjadi contoh atau teladan khususnya dalam hal sosial emosional? Tantangan yang muncul bagi guru adalah keterbatasan pengetahuan mengenai pembelajaran sosial emosional itu sendiri. Tidak semua guru memiliki pengetahuan dan kecakapan untuk membentuk sosial emosional pada peserta didik. Dukungan sumber daya juga membuat pembelajaran ini dapat berhasil lalu dilaksanakan dengan baik. Faktor eksternal berkaitan dengan masalah pribadi guru merupakan manusia yang bisa membuat kesalahan dan dapat terbawa ketika dalam pembelajaran. Dua, pertanyaannya adalah kasus yang ada berkaitan dengan hal di atas berdasarkan pada pengalaman Anda mengamati proses belajar mengajar yang pernah Anda ikuti. Pengalaman menghadapi kelas dengan perilaku beragam sebagai mahasiswa PPG Prajabatan, kami mengamati langsung proses belajar mengajar di berbagai kelas. Salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya mengikuti praktik di sebuah sekolah dasar dengan kelas yang memiliki tingkat perilaku yang beragam. Di kelas tersebut, terdapat beberapa siswa yang sulit diatur atau memiliki masalah perilaku. Mereka seringkali enggan mengikuti proses pembelajaran, memilih untuk tidur atau bermain gawai di dalam kelas. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi guru dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan nyaman. Untuk tantangan itu sendiri, saya mengamatinya menjadi 4. Yang pertama ada memahami akar permasalahannya terlebih dahulu, kemudian menjaga kesabaran dan empati. Yang ketiga, mengembangkan strategi pengelolaan kelas. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Maulana Rauf Rizkon, dipersilahkan. Bagaimana sekolah bisa mendukung pembelajaran sosial emosional? Apa saja tantangan bagi sekolah? Yaitu menciptakan suasana belajar yang mendukung, ciptakan suasana kelas yang kondusif dan enak ketika pembelajaran, mengintegrasikan PSE dalam kurikulum, memberikan dukungan kepada guru dan melibatkan orang tua. Tantangan bagi sekolah adalah kurangnya sumber daya dan dukungan, kurangnya keahlian dan pengetahuan, tekanan akademik, budaya sekolah, dan pengukuran. Kemudian yang terakhir, evaluasi yang minim. Kemudian tantangan dalam mendukung pembelajaran sosial emosional, yang pertama keterbatasan sumber daya manusia dan finansial. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya PSE. Yang ketiga, kebutuhan guru untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan di bidang PSE. Kesulitan dalam mengukur dan mengevaluasi dampak program PSE. Yang kelima, tantangan dalam membangun kolaborasi yang efektif antara sekolah, orang tua, dan komunitas.
Apakah karakteristik peserta didik bisa mempengaruhi penerapan pembelajaran sosial emosional? Jelaskan bagaimana menghadapi kendala tersebut. Ya, karakteristik peserta didik dapat mempengaruhi penerapan PSE. Usia dan perkembangan PSE dalam proses ini kita belajar tentang remaja yang sensitif dan akan susah memperlihatkan emosi mereka secara langsung. Latar belakang budaya juga dapat berpengaruh sehingga perlu adanya persepsi untuk lebih bisa mengontrol hal tersebut. Kepribadian dan gaya belajar dalam hal ini mungkin ada yang ekspresif dan juga pendiam ketika belajar. Cara untuk menghadapi kendala tersebut, yang pertama dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga lebih tahu kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, dukungan individual guru dalam menerapkan pembelajaran yang menyertakan antara pendidikan formal dan inklusif. Yang ketiga, kolaborasi antara orang tua dan masyarakat. Perjuangan Ibu Muslimah dan Kepala Sekolah ingin memberikan pendidikan yang layak kepada 10 anak di Desa Gantong, salah satu desa terpencil di Belitung. Bu Muslimah ingin memberikan pendidikan kepada para anak sehingga mereka bisa belajar dengan layak. Kepala Sekolah juga berjuang untuk mempertahankan sekolah walaupun hanya memiliki 10 orang siswa saja. Mereka merupakan siswa yang layak mendapatkan pendidikan sehingga bisa belajar dengan layak dan guru bisa memberikan pelajaran formal dan agama dengan baik. Yang selanjutnya, film Deadwood Society. Film ini mendorong kita untuk berani tampil beda dengan mengejar mimpi kita tanpa terikat oleh ekspektasi orang lain. Guru Giting menginspirasi murid-muridnya untuk berpikir kritis dan mengekspresikan diri secara kreatif. Film ini menunjukkan pentingnya melihat dunia dari berbagai sudut pandang dan menghargai keragaman. Kata-kata memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi orang lain. Persahabatan yang kuat dapat memberikan dukungan dan kekuatan dalam menghadapi rintangan. Kemudian yang selanjutnya, film Sakola Rimba. Film ini menunjukkan pentingnya keterampilan, adaptasi, dan ketahanan dalam menghadapi berbagai rintangan. Para remaja belajar untuk berani tampil menghadapi rasa takut dan mengambil resiko. Film ini menekankan pentingnya menghargai dan menjaga kelestarian alam. Para remaja belajar untuk hidup dengan nilai-nilai moral yang kuat dan bertindak dengan integritas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.